Udah nih? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu lagi di Cerita Puasa. Sa. Ya, maaf tadi ada pintu ngegabruk. Ya. Pintu apa sih itu, Man? Pintu kamar. Kamar siapa? Kamar Bapak. Kamar saya. Oke, kita udah masuk di hari kesekian ini bulan puasa. Mudah-mudahan di hari kesekian ini puasa kita tambah bermakna. Pahala puasanya bisa kita dapetin, bukan cuman lapar dan haus doang. Karena banyak orang yang dapat lapar dan haus kegoda sama goda-godaan setan yang halus gitu. Menggodanya tuh halus karena setan tuh sebenarnya punya manajemen juga dalam menggoda manusia. Kalau dia nggak bisa bikin manusia meninggalkan hal yang wajib-wajib, dia bikin manusia meninggalkan hal yang sunnah-sunnah. Kalau nggak bisa juga, dia menggoda manusia beribadah tapi penuh dengan rasa ria. Padahal ria adalah istri gue. Jadi orang-orang menjauhi ria, kalau gue malah mendekap ria. Ya. Dan dibilang kalau bulan puasa ini setan-setan itu dibelenggu, digembok, gitu. Banyak yang nggak percaya karena masih pada ngerekam tuh. Wah. Ya. Kalau gue akhirnya setelah beberapa usia bertambah, terus mendapatkan keterangan dari sini dari situ, mungkin bukan secara fisiknya setan tuh digembok gitu atau dibelenggu. Justru yang membelenggu itu adalah puasa kita gitu. Kalau puasa kita benar, setan dengan sendirinya terbelenggu karena kita nggak mau mengerjakan hal-hal yang maksiat, yang berdosa gitu. Godaan-godaan mah tetap ada. Kalau memang setan nggak dibelenggu terus nggak bisa berkeliaran, kenapa masih ada orang yang nggak puasa? Kenapa ada orang yang puasa masih tetap ngomongin orang? Kenapa ada orang yang berpuasa tapi masih tetap emosi? Itu kan karena godaan setan. Artinya setannya juga masih berkeliaran sebenarnya. Atau memang dibelenggu terus dia dari jauh bisikinnya gitu. Berarti kalau dari jauh dia harus teriak-teriak kan. Berarti semuanya ngedengerin gitu. Jadi kayaknya ya kalau gue akhirnya berkesimpulan bahwa yang bisa membelenggu setan itu ya diri kita sendiri dengan menahan hawa nafsu, dengan tidak mengerjakan hal-hal yang nggak bolehin atau yang bisa mengurangi pahala puasa gitu. Akhirnya banyak yang kalah sama setan karena belenggu kita kurang kuat gitu. Tali kita kurang kuat, nahan nafsu kita kurang kuat, nahan emosi kita kurang kuat, nahan amarah kita kurang kuat. Akhirnya tali atau borgol yang kita punya itu gampang dibobol sama setan gitu. Kalau menurut gua ya, tahu deh kalau menurut aku ya. Oke, di cerita puasa berikut ini ada seorang anak Tebet yang kemudian pindah menjadi anak Depok karena dia pindah dan beli rumah di sono. Kemarin baru aja nyunatin anaknya, terus yang datang juga luar biasa ceramahnya Ustadz Solmed yang ngaji Daeng Sawal, yang salawatan dari An-Nabawi, luar biasa. Ini dia Melon Tembok. Udah nih? Udah. Oke, perkenalkan nama gue Melon Tembok. Gue sebagai asistennya Cing Abdel. Kehidupan sehari-hari, keluar rumah, masuk rumah. Puasa apa nih? Sunnah? Ramadan dong. Lucu. Puasa Ramadan itu waktu kecil ini gua puasanya pas udah kelas 4 SD kayaknya dah. Baru bisa puasa full. Enggak deh, kelas 4 SD itu kalah 3. Menangnya 7.
Sisanya remis. SD kelas 4 kayak baru mulai puasa tuh full dari subuh sampai maghrib. Nah sebelumnya nggak kuat mulu gua. Siang udah minta buka, tapi ada juga tuh yang siang buka, abis itu lanjut lagi ke maghrib. Waktu SMA paling gua. Waktu SMA pernah batal sekolah tuh sama temen-temen ke. Iya, batal puasa. Batal puasa lagi sekolah itu kegoda sama ini kayak jus mangga. Kegoda sama jus mangga kayaknya gue akhirnya batal itu sekolah tuh. Kacau banget. Tapi di rumah pura-pura puasa tetap kacau emang ya. Ini gue malah sebelum subuh tuh pasti bangunin sahur tuh gue. Muter-muter ke kampung-kampung bangunin sahur tuh. Sambil bercanda-canda, sambil habis bangunin sahur, makan sahur di rumah, baru habis itu sholat subuh. Nah habis sholat subuh gue tuh keluar rumah lagi gue. Main bola, kadang-kadang main bulu tangkis pakai raket triplek. Nah kadang-kadang nonton trek-trekan tuh di depan rumah gue tuh di Jalan Kasablanka baru jadi. Nah itu ajang trek-trekan rame banget subuh. Sampai tawuran. Kacau emang puasa-puasa tawuran sampai jam 9 pagi. Dari abis subuh. Setiap hari, hampir setiap hari. Kalau ngabuburit? Gue ngabuburit biar nggak terasa itu ya sambil makan mie goreng paling. Kalau ngabuburit apaan ya waktu kecil ya? Ini rental PS gua. Rental PS. Biasa kan tuh abis dari bangun sahur nggak tidur lagi, tidur baru pagi. Jadi bangun udah siang sholat johor tuh di musola. Nah abis sholat johor biasanya bercanda-canda, tiduran tuh di musola karena adalah salah satu tempat yang paling adem adalah musola saat puasa. Sarana sampai asar sholat baru tuh abis asar jam 4 keluar rumah, balik ke rumah ganti baju, baru tuh ke rental PS main-main maghrib dah gitu. Terus abis maghrib traweh 23, tapi 11 pulang. Masih kecil, aduh kagak pernah full. Alhamdulillah enggak pernah. Enggak, udah pas Syuting. kuliah. Syuting? Enggak. Lagi syuting alhamdulillah kuat terus. Itu dari pikiran gue dulu, wah SMA batal gue nih. Wah ini kuliah kayak ada telepon siapa situ? Terus Dion. Waktu SMA pikiran gue, wah gue SMA kalah nih. Jangan-jangan ntar gue kuliah cobaannya lebih berat ini, teman-temannya bebas gitu kan, nggak ada yang ngelarang, lebih terserah lo lah, udah dewasa gitu kuliah. Alhamdulillah tapi kuat itu teman-temannya gue pada puasa semua. Sahur menu favorit gue adalah mie goreng pakai nasi. Udah terus lagi ngantuk-ngantuk dibangunin, males banget makan. Pas dilihat lauknya mie goreng, nah makan tuh jadi nafsu. Kalau buka puasa menu favorit gue lontong, sambal kacang sama gorengan. Nah udah deh tuh, kena udah sama teh manis anget. Ramadan itu adalah dimana kita untuk meningkatkan iman dan takwa. Jadi Ramadan itu semoga bukan pas Ramadannya doang kita bertakwa. Nah semoga ada asarnya. Asarnya itu semoga ada bekasnya nih setelah Ramadan. Yang tadinya emang lo sholat subuh rajin karena emang habis sahur terus nanggung nih, ada bisa sholat subuh jamaah di musola atau di masjid. Nah ini kalau bisa setelah Ramadan begitu juga. Nah itu baru ada bekasnya tuh Ramadan. Terus yang biasanya baca Quran, nah setelah Ramadan baca Quran lagi gitu. Bersyukur masih bisa ketemu Ramadan tahun ini, karena belum tentu juga kita ketemu Ramadan tahun berikutnya gitu. Pokoknya jangan disia-siakan. Kalau emang lu ketemu sama bulan Ramadan, manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau emang
lo nggak bisa manfaatin semaksimal mungkin, ngirinya sayang banget. Takutnya di Ramadan ke depan lo nggak bakalan dapat lagi, ketemu lagi, karena itu banyak banget pahala yang berlipat ganda. Dan ada hanya satu malam yang ada di malam Ramadan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Tuh, adanya cuma di bulan Ramadan. Dan juga sholat sunat taraweh itu adanya di bulan Ramadan doang, nggak ada di bulan-bulan lain. Jadi manfaatin semaksimal mungkin dan hilangkan kebencian sama saudara-saudare, sama tetangge-tangge. Udah lupain tuh, semoga supaya puasa lo berjalan dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih Mas Melon. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.